Ini kelas 82. Hari ini belajar IPA dengan Ibu kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, gimana kabarnya di hari ini? Nah, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu ingin Anda Ibu melihat di sekeliling Anda, di sekitar tempat duduk Anda, apakah masih ada sampah yang bertebaran. Nah, jika masih ada sampah, Anda bisa buang keluar, dan untuk mejanya dirapikan, buku-buku yang tidak berhubungan dengan IPA disimpan dulu, tas yang masih di atas meja itu ditaruh ya di bangkunya. Nah, baik. Silahkan dibuang keluar ya Nanda sampahnya. Novia, itu sampah Novia masih ada di bawah bangku Novia. Silahkan dibuang keluar ya Novia. Baik. Bagas, kenapa tasnya masih di atas meja? Taruh di bangkunya lagi ya Bagas. Gitu. Baik. Yang di luar jangan ngobrol. Novia, Erna jangan ngobrol. Nanti ganggu teman-teman di kelas lain. Masuk. Udah masuk ya. Nah, duduk di tempatnya masing-masing dengan rapi. Baik, Ibu minta kepada ketua kelas, mana ketua kelas ini? Baik, pada ketua kelas untuk pimpin kelasnya ya, berdoa seperti biasa. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu ingin ambil absen dulu. Nah, absen pada hari ini sepertinya Nanda Ibu kelas 82 hadir semua ya. Baik, hadir semua. Baik, pada hari ini kita akan membahas bab 5. Sebelumnya, Ibu ingin mereview dulu materi yang telah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat kita membahas apa pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Andi Fatul. Ya, benar. Kita membahas mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan. Ada yang ingat apa saja bagian dari tumbuhan? Nah, silakan kepada Fikri. Ada batang, ada akar, ada buah, terus ada apa lagi? Ada bunga. Ayo, Fikri jawabnya 4 nih. Jadi, Ananda semua, Ibu harapkan Ananda tidak melupakan pembelajaran yang telah kita selesaikan pada minggu yang lalu, karena nanti di akhir semester ini kita akan mengadakan ujian. Nah, ujian tersebut materinya dari bab 1 hingga bab 6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5, di mana di bab ini Ibu harapkan Anda mengetahui mengapa tubuh kita perlu makan, apa hubungan makanan dengan energi, apa saja jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, bagaimana organ dan fungsinya sistem pencernaan, mekanisme sistem pencernaan, serta pencegahan atau upaya pengobatan dari kelainan atau penyakit sistem pencernaan. Baik. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Jadi, nah Ibu mau nanya. Tadi Anda sebelum berangkat ke sekolah ada makan, ada sarapan, ada yang udah sarapan dan ada juga yang belum sarapan. Nah, Ibu harapkan Anda semua
melakukan sarapan di pagi hari ini, karena ini sangat berguna bagi kelangsungan hidup kita. Nah, mengapa kita sebagai manusia itu butuh makan? Ada yang tahu? Ya, Ibu mau dengar Isan nih, apa? Oh, baik, agar nggak kelaparan, Bu. Baik, nggak kelaparan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, Anifatul Fikri bilang kalau kita makan itu agar kita mendapatkan energi, Bu, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, apa yang dibilang Anifatul Fikri itu betul sekali. Kita makan itu gunanya untuk mendapatkan energi dari makanan tersebut. Energi itu akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya Ananda pergi ke sekolah, belajar, dan nanti bermain. Nah, lalu bagaimana hubungan makanan dan energi? Nah, makanan dihitung dalam satuannya itu makanan satuannya yaitu kalori. Itu dalam satuannya kalori. Jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh itu juga disebut atau satuannya juga kalori. Kan itu kalori. Nah, kalori. Jadi, kalori itu dia akan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh itu, jika dia banyak, dia juga akan menghasilkan energi yang banyak juga, akan mengeluarkan energi yang banyak juga. Misalnya nih, Erna ke sekolah berangkat itu menggunakan sepeda. Nah, dia sarapan paginya hanya memakan roti, sedangkan Nisa berangkat ke sekolahnya di antara orang tua, dia makanannya nasi goreng, susu, roti. Nah, apa yang terjadi kepada Erna dan apa yang terjadi kepada Nisa? Nisa di sekolah dia juga malas-malasan, sedangkan Erna di sekolah dia bermain, aktif bermain, berkegiatan. Nah, apa yang akan terjadi pada tubuh teman-teman Anda itu? Nah, benar Fikri bahwa Erna akan merasa kelelahan, Bu. Benar. Ada lagi yang ingin berpendapat? Erna akan mudah mengantuk, Bu, karena lapar. Benar. Nah, benar kali jawaban dari Nurul itu juga benar. Nah, jadi lalu apa yang terjadi dengan Nisa? Oh, baik. Menurut Hanifatul, kalau Nisa itu dia akan menghasilkan lemak, Bu, dia akan gendut. Nah, itu menurut Hanifatul. Baik, ini jika Erna berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, berarti dia akan mengeluarkan energi yang berat, sehingga dia juga membutuhkan makanan yang berkalori tinggi, sehingga Erna tidak cukup memakan roti sepotong saja untuk ke sekolah menggunakan sepeda tersebut. Erna harus makan nasi goreng misalnya, minum susu. Nah, sehingga kalori yang dikeluarkan atau energi yang Erna keluarkan itu sebanding dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Sedangkan bagi Nisa, jika Nisa itu terlalu banyak makan tapi misalnya berkegiatannya malas, nah itu akan menumpuk lemak-lemaknya sehingga Nisa akan gendut, sifat malasnya nggak akan hilang jadinya, ya kan? Jadi kalori yang kita makan itu harus sebanding dengan kalori yang kita keluarkan. Sebelum masuk itu, Ibu ingin Ananda membaca dulu agar pembelajaran kita itu nyaman dan nyambung, ya. Baik, silakan Anda baca, Ibu beri waktunya 15 menit. Setelah Anda baca bukunya, dari jenis-jenis nutrisi tersebut bagaimana? Apa yang Anda ketahui, apa saja jenis-jenis nutrisi? Ayo, siapa yang tahu? Silakan cungkan tangan. Ya, Nurul? Baik, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, cukup Nurul, ada 3. Nah, siapa nih yang bisa melengkapi jawaban dari Nurul? Ayo, Ibu mau Bagas deh, Bagas. Bagas gimana? Apa lanjutannya? Tadi kata Nurul ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Apalagi tambahannya?
Air. Nah, bagus. Benar. Lagi, ayo. Ingat. Ingat. Baik, ada mineral. Jadi, jenis-jenis nutrisi yang diperlukan bagi tubuh itu ada 5. Yang pertama kita masuk karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi yang paling utama bagi tubuh kita. Nah, jadi jenis karbohidrat ini ada terbagi 3, Nanda. Ada apa saja? Ayo. Ada gula, ada pati, dan ada apa? Ayo, Isan. Serat. Nah, makanan yang mengandung gula seperti buah-buahan, madu, susu. Yang mengandung pati seperti umbi-umbian dan atau kentang. Nah, yang serat itu seperti sayur-sayuran, sereal, dan roti gandum misalnya. Dan selanjutnya yaitu ada lemak. Nah, lemak ini merupakan tempat penyimpanan energi yang paling lama bertahan dalam tubuh kita. Lemak secara kimiawi ada berapa? Ada 2. Apa aja contohnya? Ada lemak. Ayo, apa Erna? Ada lemak apa Erna? Lemak jenuh dan tak jenuh. Anissa, lemak jenuh contohnya apa aja? Baik, yang padat di suhu kamar, Bu. Misalnya ada keju, benar. Ada daging. Ada susu. Yang tak jenuhnya apa, Nisa? Seperti minyak nabati. Nah, benar. Ini juga terbagi 2, lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, baik. Selanjutnya ada protein. Bagus. Nah, protein ini berfungsi bagi tubuh kita untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Apa saja nih contoh protein yang Anda ketahui? Ayo, Fikri, apa tadi? Contoh protein yang Fikri baca. Ada protein hewani. Protein hewani contohnya apa? Hewani, berarti dari hewan yang Fikri, apa? Ayo ingat-ingat lagi. Ikan, benar. Daging, benar. Telur. Nah, ini kata Fikri ada hewani. Dan ada apa lagi? Erna, apa lagi? Hewani dan benar, nabati. Apa contoh dari protein yang nabati? Telur. Benar, telur termasuk protein nabati? Enggak ya, nah protein itu telur itu termasuk protein hewani. Ada yang tahu protein nabati itu apa aja? Ada yang tahu? Ayo, apa? Bagaimana, Salsa? Benar, kacang-kacangan, Bu, kacang hijau. Benar. Selanjutnya yaitu ada apa lagi ya yang keempat? Vitamin. Susah Ibu ya. Ada vitamin. Nah, vitamin ini merupakan pencegah atau upaya pencegahan kita dari penyakit. Nah, ini juga berlangsung untuk mengupayakan kelangsungan hidup. Nah, vitamin apa yang Anda ketahui nih? Ibu mau dengar suara yang Anda, ibu yang laki-laki yang di belakang nih. Vitamin yang Anda ketahui. Vitamin A. A fungsinya untuk apa? Untuk kesehatan tulang. Isan bilang vitamin A itu buat kesehatan tulang. Benar nggak nih teman-temannya Isan? Vitamin untuk tulang itu vitamin D ya Isan. Mohon dibaca lagi ya, diulang-ulang, jangan ngobrol makanya. Baik, vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk apa? Ada yang tahu?
Ya, Nisa, silakan. Buat kesehatan mata, Bu. Bagus, benar. Buat kesehatan mata. Lalu vitamin B. Vitamin B apa fungsinya, Fikri? Untuk apa, Fikri? Jelas lah ngomongnya, Fikri. Ayo, jelas. Untuk mengedarkan sel darah merah. Ah, benar. Kenapa takut Fikri mengungkapkan pendapatnya? Jangan ragu-ragu, Fikri. Baik. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada mineral. Yang kelima, mineral. Nah, apa fungsi mineral yang setelah Anda baca? Ada yang tahu? Ayo kepada Novia, apa fungsi mineral? Untuk membantu pembentukan sel dan mengangkut sel darah merah ke seluruh tubuh. Nah, benar sekali. Nah, kalsium, kalium, seng, besi, iodium, dan fosfor. Nah, selanjutnya ada mineral air. Air berguna bagi jenis nutrisi dalam tubuh kita karena ia berfungsi untuk melarutkan segala jenis nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Sampai di sini, apakah Anda Ibu ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu rasa Anda Ibu sudah paham ya? Bisa kita lanjutkan materi pembelajaran selanjutnya? Baik. Kita lanjutkan materi pembelajaran sistem dan fungsi organ pencernaan. Berarti yang ketiga. Nah, pada makanan tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita akan diolah menjadi 4 tahap. Yang pertama, memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang kedua, mencerna makanan. Yang ketiga, penyerapan zat makanan. Yang keempat, yaitu pembuangan zat sisa. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencernaan. Jadi, apa itu pencernaan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Apa itu pencernaan? Kepada Novia, apa itu pencernaan? Baik, pencernaan merupakan sistem mengolah makanan menjadi energi. Ya, ada yang ingin melengkapi jawaban dari Novia? Kepada Fikri, silahkan. Bagaimana pendapat Fikri? Pencernaan merupakan aktivitas untuk memecah molekul yang kecil menjadi yang besar menjadi lebih kecil dan dibantu oleh enzim-enzim. Nah, benar sekali dari pendapat dari Anda semua. Jadi pencernaan itu adalah proses pemecahan molekul besar hingga menjadi molekul lebih kecil. Nah, ini jika dia tidak digunakan, dia akan dikeluarkan berupa feses. Nah, jika dia tak dibutuhkan, dia akan dikeluarkan seperti keringat atau urin. Nah, selanjutnya yaitu organ-organ sistem pencernaan. Ada yang tahu apa aja organ sistem pencernaan? Nah, apa aja organ sistem pencernaan yang Anda ketahui? Baik, yang pertama ada mulut. Apalagi Fikri? Ada kerongkongan, Bu. Bagus. Novia, apa? Ada tambahan? Ada mulut, kerongkongan, ada apa lagi? Lambung, bagus. Apalagi? Usus besar, usus kecil, bagus. Tambahannya apa? Ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, jadi bagaimana mekanisme yang terjadi pada sistem pencernaan itu? Nah, makanan diawali dengan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Ini gigi itu berguna untuk merobek makanan.
dan lidah untuk membantu gigi untuk menaik atau memutar-mutar makanan di dalam lidah, dalam mulut, maksud ibu ya. Nah, jadi di mulut juga terdapat kelenjar sativa. Nah, kelenjar ini memiliki enzim ini menjadi enzim maltosa. Nah, enzim maltosa ini berguna untuk mencegah atau mencegah makanan itu terkontaminasi dengan bakteri. Nah, jadi setelah makanan itu diproses oleh mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan. Nah, saat makanan masuk ke esofagus ini, makanan itu melalui faring terlebih dahulu. Apa itu faring? Ada yang tahu apa itu faring? Iya, salsa, apa itu faring? Baik, faring merupakan rongga dari belakang rahang mulut ini hingga ke pangkal esofagus. Nah, di dalam makanan yang telah menjadi bolus masuk ke dalam esofagus melalui faring. Nah, di faring ini, di pangkalnya ini terdapat namanya epiktologis. Nah, epiktologis ini merupakan saluran pernafasan, sehingga jika makanan masuk ke dalam mulut dan didorong oleh lidah dan bolus tersebut telah melalui faring, katup yang ada di epiktologis ini akan tertutup sehingga makanan tidak akan masuk ke dalam sistem pernafasan. Nah, makanan masuk terus ke esofagus atau kerongkongan ini. Di sini makanan akan diremas-remas. Makanan akan diremas-remas sehingga terjadilah gerakan peristaltik. Nah, terjadi gerakan peristaltik. Nah, setelah otot-otot kerongkongan tersebut berkontraksi dan menghasilkan gerakan peristaltik, makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung terjadi proses mekanis dan kimiawi. Nah, mekanisnya mencampurkan makanan atau meremas makanan. Nah, kimiawinya lambung ini mengandung HCl, renin, dan pepsin. Enzim HCl ini akan berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan bolus karena dia bersifat asam yang pH-nya 1 hingga 3. Nah, enzim renin ini dia akan mengendapkan protein kasein yang masuk bersamaan dengan susu. Sedangkan enzim pepsin akan memecah molekul protein menjadi polipeptida. Contohnya itu ada usus halus. Nah, usus halus itu terbagi 3 ya. Usus duodenum, ileum, dan iodeum. Nah, di usus pankreas. Nah, di pankreas ini terdapat 3 jenis enzim yang di dalamnya ada enzim amilase, lipase, ada tripsin. Nah, baik, enzim amilase ini akan mengubah enzim amilium menjadi enzim maltosa. Nah, pada enzim lipase ini akan mencerna enzim lemak menjadi gliserol. Sedangkan di enzim tripsin ini dia akan mencerna protein menjadi polipeptida. Nah, baik, setelah dia ke usus halus, dia akan menuju ke usus besar. Nah, ini usus besar ya. Ya, di sampingnya nih. Nah, di usus besar itu terbagi juga ada 3. Koloid, mendatar, menurun. Nah, biasanya makanan yang ada di usus besar ini adalah makanan yang tak dapat lagi dicerna, sehingga dia itu akan bertahan 1 hingga 4 hari. Nah, nanti setelah dia tidak dapat dicerna, dipastikan tidak dapat bercerna, dia akan masuk ke rektum.
sehingga dia akan berakhir menjadi fases. Ini organ penyusun ya. Nah, di hati ini dia akan menghasilkan. Nah, baik, ini merupakan penjelasan Ibu mengenai sistem pencernaan atau mekanisme sistem pencernaan. Akan kepada Ananda semuanya agar dapat lebih memahami lagi bagaimana mekanisme sistem pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan penyakit dan upaya pencegahan dari kelainan penyakit tersebut. Jadi materi yang keempat, upaya pencegahan dan pengobatan kelainan sistem pencernaan. Nah, ada yang tahu penyebab obesitas itu apa? Ya, setelah yang telah Ibu bilang tadi ya, bahwa obesitas itu kita dapatkan karena lemak yang kita makan itu bertumpuk di badan kita, sehingga dia akan mengalami penumpukan lemak yang begitu besar. Dan dia obesitas ini juga akan menyebabkan penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah, penyempitan saluran pernafasan. Nah, obesitas ini sangat berbahaya bagi manusia. Nah, selanjutnya yaitu penyakit MAH. Nah, penyakit MAH ini akan menyebabkan peradangan atau iritasi pada dinding lambung, sehingga dinding lambung itu akan sensitif terhadap makanan atau gerakan yang terjadi di lambung. Baik, ini merupakan beberapa penyakit yang mengganggu sistem pencernaan kita. Nah, Anda semuanya, pembahasan kita sudah selesai, dan di sini Ibu ingin meminta kepada Anda untuk mengambil kesimpulan apa yang telah kita bahas dari topik pertama hingga topik terakhir tadi. Yang tahu? Silakan yang berani. Yang berani, ayo. Bagus. Salsa, bagaimana pendapatnya pada hari ini? Baik, kita melakukan pembelajaran mengenai proses pencernaan. Nah, di proses pencernaan ini menurut Salsa kita harus memperhatikan jenis nutrisi yang kita makan, sehingga energi yang kita keluarkan itu juga seimbang dengan yang kita makan. Benar kan? Bagaimana? Setuju dengan pendapat Salsa? Baik, teman-teman yang setuju nih dengan pendapat Salsa. Lalu, apa saja sistem penyusun organ? Yang tahu? Yang tahu? Fikri, silakan Fikri. Ada mulut, ada kerongkongan atau esofagus, ada lambung, ada usus halus, usus besar, ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, bagus sekali Fikri. Sepertinya Anda telah memahami dengan baik materi pembelajaran kita pada hari ini, dan bagi Anda yang belum memahami. Nah, baik, pembelajaran pada hari ini itu telah selesai. Ibu harapkan Anda mengulang-ulang lagi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu Anda silakan membaca bukunya dan mengisi latihan yang ada di buku paketnya pada bab sistem pencernaan ini. Nah, pembelajaran kita telah selesai. Ibu harapkan Anda dapat mengulang lagi pembelajaran kita dan membuat baik. Pada hari ini materi pembelajaran kita telah selesai. Ibu harapkan kepada Anda semua agar mengulang lagi materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, dengan itu Ibu memberi latihan untuk di rumah. Silahkan kerjakan tugas di buku cetaknya mengenai bab 5 ini, sistem pencernaan dari objektif hingga ke esai di buku PR-nya masing-masing. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Iya, di buku latihan Bagas. Oke? Tidak ada yang ingin bertanya? Nah, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai zat aktif. Jadi